Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selalu oke ya? Nah, di sini perkenalkan nama saya Yustianti dari Prodi Ekonomi Akuntansi 3A, memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran digital untuk memaparkan materi mengenai permasalahan pokok ekonomi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih permasalahan pokok ekonomi itu seperti apa? Nah, masalah pokok ekonomi tersebut meliputi yang pertama, faktor produksi, yang kedua distribusi, dan juga yang ketiga ada konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan pengelolaan barang, pengelolaan input, proses, dan juga peningkatan hasil output. Nah, konsumsi tidak akan terjadi apabila tidak adanya produksi atau pengadaan barang dan juga jasa. Yang kedua, ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan memasarkan produk atau barang dan juga jasa kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang ataupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok ekonomi itu terjadi karena adanya faktor produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Untuk materi selanjutnya ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang sangat terbatas. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa kebutuhan manusia itu sangatlah banyak, sedangkan sumber daya yang tersedia itu sangat amat terbatas. Nah, teori ekonomi mikro dikembangkan oleh para ekonomi klasik seperti Adam Smith dan juga David Ricardo pada abad ke-18 dan juga 19. Ekonomi mikro mengarahkan analisisnya pada satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik, dan faktor produksi dan setiap orang yang turut berperan dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya ada ekonomi makro. Ekonomi makro itu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang mekanisme perekonomian secara keseluruhan, yang mencakup struktur, kinerja, perilaku, pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan. Teori ekonomi makro ini lahir dari upaya untuk menerangkan depresi besar yang terjadi pada tahun 1930-an. Variabel yang dipelajari pada ekonomi makro adalah variabel ekonomi agregatif atau secara keseluruhan seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving atau tabungan, investasi nasional, suku bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, untuk ekonomi makro itu sendiri berupaya untuk menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Sementara ekonomi mikro itu berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Yang kemudian ada ekonomi makro itu didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan siklus bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, untuk ruang lingkup ekonomi mikro itu terdiri dari 3. Yang pertama ada teori harga, kemudian ada teori produksi, dan juga ada teori distribusi. Nah, untuk teori harga itu sendiri, jadi kita itu sebelum menentukan sebuah harga barang itu, ada baiknya kita melakukan riset ke pasar tentang harga yang dipilih untuk barang dan jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua ada teori produksi. Teori produksi itu dilakukan agar pendapatan, pengeluaran, dan presentasi laba yang didapat akan jelas. Yang kemudian ada teori distribusi. Teori distribusi itu sendiri tentang pengeluaran yang dikeluarkan usaha untuk kebutuhan seperti pembayaran upah atau gaji kepada karyawan yang telah selesai mengerjakan tugasnya.
Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi makro. Untuk ruang lingkup ekonomi makro itu terdiri ke dalam 3 bagian juga. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu mengatur pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Kemudian ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu suatu kebijakan untuk mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ini berfungsi untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan perusahaan maupun negara. Baik, pemaparan materi mengenai permasalahan pokok ekonomi mikro dan juga makro, perbedaan ekonomi mikro makro, dan ruang lingkup ekonomi mikro makro sudah selesai saya paparkan.